Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan temanya yang tidak kamu tahu tentang dia ya. Jadi kita akan lihat apa sih yang tidak kamu ketahui tentang dia sebenarnya. Dan ingat, ini nggak resonate untukmu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Dan readingan ini juga bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Kalau memang pesannya ditujukan buatmu, maka akan resonate untuk kamu setelah nonton readingan ini ya. Dan kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Untuk bulan Agustus ini ya, kita ada spesial promo. Promonya apa? Kamu bisa cek di Instagram ya, dan bisa follow sana gitu. Kalau kita ada promo-promo apa itu, nah itu akan kita kasih tahu di Instagram, oke? Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya juga timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton. So, sekarang kita akan lihat di sini yang tidak kamu tahu tentang dirinya ya. Apa sih gitu ya, untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Libra. Kalau nggak resonate berarti ini bukan untuk kamu ya, atau bukan energi kamu. Oke, di sini kita lihat ya. Aku pergi ketika aku melihatmu bersama seseorang. Oke. Jadi gini, aku ngerasa kayak gini. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang ngerasa kenapa sih ya? Kok dia mundur gitu ya? Kok tiba-tiba dia menjauh gitu ya? Nah, inilah alasan dia kenapa dia menjauh dari kamu. Dia ngerasa kayak kamu itu punya seseorang yang lain. Kalau misalkan ini kamu yang sudah jadian ya, yang sudah pacaran gitu. Tapi kalau kalian yang lagi sedang PDKT gitu ya, lagi pendekatan, itu dia ngerasa kayak kamu mungkin sudah punya cowok gitu ya, ataupun kalau nggak gitu ya, mungkin kayak kamu udah deket dengan cowok lain gitu ya, dan dia itu tahu saat kamu entah kamu jalan berdua dengan cowok, atau kayak saat entah cowok atau cewek ya, sesuaikan aja dengan gender kamu ya. Dan seseorang ini tuh kayak tahu gitu loh ya, entah kalian ngobrol gitu ya berdua gitu atau gimana, pokoknya yang jelas dia itu ngelihat kamu tuh bersama seseorang gitu ya, dan dia ngerasa kayak mungkin kedekatan kamu dengan seseorang itu tuh kayak ngerasa spesial gitu loh. Makanya orang ini tuh kayak ngejauh dari kamu, ngehindar dari kamu ya. Mungkin kamu kayak ngerasa kenapa sih dia kok tiba-tiba ngejauh gitu ya dari kamu. Kemudian saat kamu ajak bicara pun seseorang ini nggak seperti biasanya gitu ya. Kalau biasanya tuh kayak ngerasa care gitu ya, kayak ngerasa deket gitu, tapi ini kayak semacam ya pokoknya ada boundaries aja kayak gitu ya, kamu ngerasain itu gitu. Oke, dan kita lihat lagi. Apa sih yang tidak kamu tahu ya tentang dia gitu. Di sini kita punya, aku tidak bisa membiarkanmu dekat denganku. Oke. Ya, karena dia ngerasa kamu punya seseorang di sini ya. Entah ini kamu punya gebetan baru gitu ya, ataupun semacam dia ngerasa kamu udah punya cowok gitu ya. Jadi dia kayak tidak bisa ya dekat gitu ya dengan kamu, karena untuk beberapa di sini aku ngerasa kayak kalau kamu udah jadian ya, ada beberapa yang mungkin ini cowok kamu sendiri atau cewek kamu sendiri, ini orangnya tipe-tipe orang yang cemburu. Selain itu juga orangnya ini gampang marah ya, mudah marah gitu, gampang emosian. Makanya di sini dia kayak apa ya, kayak ngerasa aku tidak bisa membiarkanmu dekat denganku gitu. Dia tidak bisa membiarkan kamu tuh untuk dekat dengan dia, karena apa ya, dari segi emosional gitu ya, seseorang ini tuh kayaknya emosian banget gitu loh ya. Jadi ketika nanti kalau dalam posisi seperti itu, dia lagi cemburu, lagi nggak suka ya dekat kamu, ngelihat kamu dekat-dekat dengan seseorang, ini bawaannya dia akan marah gitu loh. Bahkan bisa-bisa dia lost control gitu ya, nggak bisa kontrol diri, yang akhirnya mungkin berlaku yang kurang baik sama kamu, ataupun ngajak berantem, atau apa ya, kayak semacam
berkata kasar juga bisa ya, apapun itu. Yang jelas kayak biasanya kalau orang yang tidak bisa kontrol diri itu kayak apa sih, nah kamu tahu sendiri ya, entah dari perkataan atau entah dari perbuatan itu akan menyakiti seseorang, istilahnya gitu. Makanya lebih baik kayak dia tuh menjauh gitu loh. Aku juga ngerasa ada beberapa di sini yang dia ini tipe-tipe orang yang seperti itu ya. Ketika dia marah itu dia nggak bisa dekat dengan seseorang, dia harus pergi dulu menjauh gitu, karena dengan begitu dia akan bisa mengontrol dirinya gitu loh. Karena kalau tidak ya seperti yang bilang tadi, mungkin dia akan berlaku yang tidak diinginkan gitu loh ya. Makanya dia kalau marah lebih baik dia menghindar dulu gitu loh. Dan ketika dia udah tenang lagi, stabil lagi, mungkin dia akan baru datang ke kamu, ngomong sama kamu. Ada beberapa yang orangnya tipe-tipe seperti ini gitu ya. Dan kita lihat lagi di sini, I can't stop thinking about you ya. Jadi dia tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkan kamu ya. Seperti itu. Jadi kalau kamu berpikir bahwa dia menghindar dari kamu, menjauh dari kamu, kalau kamu yang udah jadian ataupun kayak ya sudah pernah jadian gitu, mungkin kamu kayak ngerasa dia nggak cinta sama kamu, nggak sayang sama kamu, nggak peduli sama kamu, nggak pernah mikirin kamu, nggak seperti itu ya. Seseorang ini masih selalu memikirkan kamu gitu. Oke, dan untuk kamu yang seperti yang bilang tadi, mungkin kayak lagi sedang pendekatan PDKT gitu ya, dia ini masih sering mikirin kamu ya. Kalau kamu bertanya apakah seseorang ini punya perasaan sama kamu, aku rasa iya, seseorang ini punya perasaan sama kamu. Makanya dia ini kayak orang yang merasa kayak apa ya, kayak sadar diri gitu loh ya. Ketika dia melihat kamu dengan seseorang ataupun kayak dia merasa bahwa kamu itu udah punya pasangan gitu ya, dia berpikir kamu udah punya pasangan gitu ya, dia ngerasa bahwa nggak dilanjutin lah gitu loh, karena dia tahu kamu pasangan orang, istilahnya kayak gitu. Jadi seperti yang bilang tadi, seseorang ini tuh kayak sadar diri gitu loh ya. Tapi meskipun begitu dia masih ada kok di sini, masih mikirin kamu. Mungkin ini baru-baru aja ya gitu, karena dia masih mikirin kamu di sini gitu. Atau memang dia butuh waktu ya, butuh waktu untuk mundur dulu gitu loh. Seperti itu. Coba kita lihat lagi. Orang ini lagi stres ya, overthinking, memikirkan kamu saat ini. Oke. Kemudian di sini aku harap aku bisa membagikan kabar baikku padamu ya. Jadi sebenarnya dia ingin mengungkapkan ya. Sebenarnya dia ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan ke kamu. Tapi bentar, aku lihat lagi ya. Kayaknya dia masih belum ada keberanian nih ya. Dia masih butuh waktu sepertinya. Ya, makanya tadi aku bilang seseorang ini punya rasa sama kamu, masih punya perasaan kalau yang ini mantan ya. Tapi kalau misalkan ini yang kamu lagi sedang dekat PDKT, ya dia punya rasa sama kamu. Kemudian di sini I hope that you can forgive me one day. Jadi dia berharap kamu itu bisa memaafkan dia suatu hari nanti. Oke. Ada beberapa di antara kamu tuh kesalahpahaman ya. Ini untuk kamu yang mantan ya, gitu. Ya, kesalahpahaman ya, seperti yang bilang tadi, dia berpikir mungkin kayak kamu tuh selingkuh gitu loh ya, pergi meninggalkan dia karena seseorang, padahal mungkin dulu ya timingnya itu pas kalian lagi ngambek-ngambekan sebenarnya, pas kalian lagi ada masalah, pas kalian lagi marah, istilahnya kayak gitu ya. Dan mungkin kamu kayak memilih diam ataupun kayak menghindar dari dia, atau kayak udahin dulu gitu loh ya, atau stop dulu, kayak break dulu gitu loh menurut kamu gitu ya. Ketika kamu break dulu, kamu ingin tahu apa effort dia gitu. Kalau misalkan ini kamu yang awal mula perpisahan itu dari kalian bertengkar gitu ya. Dan ketika kamu memilih silent atau diam, atau kayak kamu berlaku seperti itu gitu ya, agar kamu ingin tahu lah, katakanlah ingin tahu effort dia gitu loh. Ketika kamu marah seperti itu, apa yang dia lakukan gitu ya. Mungkin kamu kayak berekspektasi bahwa seseorang ini tuh kayak bakal bujuk kamu, minta maaf sama kamu gitu ya. Tapi dia nggak lakuin itu gitu loh ya. Yang dia lakuin justru dia pergi ninggalin kamu gitu, karena menurut dia kamu punya seseorang yang lain gitu loh. Jadi di sini kayak ada semacam
perbedaan ya, perbedaan apa ya, kayak bukan perbedaan ya, kayak semacam dia punya ekspektasinya sendiri, kamu punya ekspektasinya sendiri gitu loh ya. Jadi ada kesalahpahaman di sini gitu loh. Oke. Dan ketika dia menyadari bahwa sebenarnya kamu pergi dari dia itu bukan karena kamu punya seseorang, tapi karena kalian bertengkar dulu itu gitu ya, perlakuan dia gitu loh. Nah, di saat dia menyadari hal itu, makanya di sini dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti gitu ya. Jadi kayak ini tuh baru tahu gitu loh bahwa sebenarnya tuh dia yang salah gitu loh. Tapi dia justru menyalahkan kamu gitu loh. Justru dia nuduh-nuduh kamu yang punya seseorang, selingkuh dan lain-lain, istilahnya gitu. Jadi kayak dia yang salah tapi dia menyalahkan kamu, istilahnya gitu. Oke. Dia penyebabnya tapi dia malah playing victim gitu loh, seolah dia yang jadi korban gitu loh. Kita lihat lagi di sini. Kemudian di sini kita punya hidupku tak semulus kelihatannya ya. Jadi kalau kamu berpikir dia bisa move on dari kamu, hidupnya terlihat bahagia, karena yang dia perlihatkan mungkin sudah happy-happy ya. Entah kamu mungkin lihat di sosial media dia bahwa dianya tuh kayak sering jalan-jalan, traveling, ngumpul teman-temannya, party dan sebagainya ya. Dan kamu ngerasa kayak oh hidupnya tuh bahagia ya, ternyata tanpa aku, ternyata dia udah ini gitu ya. Itu menurut kamu ya, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Ya sebenarnya dia itu hidupku tidak semulus kelihatannya ya, jadi tidak seperti itu gitu loh. Hatinya dia ini lah, di sini ada I can't stop thinking about you ya. Jadi dia ini tidak bisa berhenti memikirkan kamu sebenarnya, tapi yang terlihat di luar tuh kayak gitu. Jadi orang ini tuh pinter banget ya menutupi apa yang dia rasa sebenarnya. Bahkan orang-orang di lingkungannya pun dia nggak ngerasa loh kalau dia sesedih itu sebenarnya kehilangan kamu gitu. Oke. Dan kita akan lihat di sini untuk zodiak dia ya. Dia berharap ya hubungan kalian ini bisa kembali bersama gitu. Karena di sini juga dia bilang I hope that you can forgive me one day ya. Dia berharap kamu bisa memaafkan dia ya suatu hari nanti gitu. Ada beberapa yang di sini hubungannya masih menggantung ya sepertinya gitu. Atau memang rasa-rasanya kayak masih stuck gitu antara kamu dengan dia, karena energi dia tertarik di sini ya, ketarik di sini. Aku ngerasa untuk beberapa di antara kamu kayaknya ada yang kayak semacam menginginkan kepastian juga gitu loh, hubungan kamu dengan dia tuh sebenarnya kayak gimana gitu loh. Karena seperti yang bilang tadi, ini kayak hubungan yang putus tapi kayak nggak ada kata putus gitu loh ya, loose gitu aja. Kalian bertengkar, berantem gitu ya, saling diam, kemudian udah gitu. Gak ada yang kalian coba satu cari yang kayak saling mencari, itu nggak ada gitu. Kamu cari dia, dia mencari kamu, atau kamu ngubungin dia dulu, kontak dia dulu, atau dia kontak kamu, itu nggak ada yang mau memulai gitu. Oke, di sini kita punya Capricorn, Leo. Ya, di zodiak dia ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces ya. Di Sun, Moon, Rising, Venusnya Leo, Pisces, kemudian ada Cancer, Gemini. Oke. Tapi ingat ya, ini yang penting di zodiak kamu ya. Zodiak dia nggak jadi patokan. Yang jelas di zodiak kamu di Sun, Moon, Rising, and Venusnya ada Libra. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.